Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bang Jaki. Insya Allah channel Bang Jaki memberikan inspirasi untuk kehidupan kita agar kita hidup tangguh, luar biasa, dan yang terpenting dari akhir kehidupan kita adalah husnul khotimah. Kali ini kisah yang akan Bang Jaki sampaikan adalah seorang pendaki gunung yang luar biasa. Dia mendaki gunung yang tertinggi, Mount Everest. Puncak yang tertinggi Gunung Himalaya adalah namanya Sir Edmund Hillary. Dia ditanya oleh seorang wartawan. Kemudian wartawan itu bertanya, "Sir, apa yang membuat Anda luar biasa?" Kemudian Sir Edmund Hillary menjawab, "Ya, selain saya berlatih, kemudian tekun, fokus, itulah kunci kesuksesan saya." Kemudian wartawan itu bertanya lagi, "Oke, sekarang apa yang membuat Anda takut? Apa yang membuat Anda jadikan itu tantangan?" Jadi kalau tadi Tuhan sudah menjawab kunci kesuksesan, sekarang apa yang Anda takuti? Kemudian Sir Edmund Hillary ini seorang pendaki yang luar biasa itu, dia sejenak berdiam diri. Kemudian dia menjawab bahwa sesungguhnya yang dia takuti adalah sebutir pasir. Kemudian Sir Edmund Hillary meneruskan penjelasannya, "Saya tidak takut dengan angin yang kuat, dengan tingginya gunung, jurang yang curam, kemudian bongkahan es yang luar biasa. Saya tidak takut itu. Binatang buas saya juga tidak takut. Tapi justru yang saya takuti adalah sebutir pasir." Karena apa? Ketika sebutir pasir itu ada dalam sela-sela kaki kita, kebanyakan orang abai untuk membersihkan sebutir pasir itu. Padahal ketika kita akan mendaki, sebutir pasir itu menempel di sela-sela kaki kita, tergesek, itu yang akan membuat kita jadi tidak fokus. Apalagi kalau kita abaikan, masuk ke dalam kuku, kemudian menjadi infeksi, menjadi luka, kita tidak bisa mendaki gunung apapun. Pemirsa, ini jawaban yang menginspirasi kita, bahwa sesungguhnya yang kecil itu bisa menjadi besar. Dalam artian ketika kita membuat salah, membuat dosa, kemudian kita abai dengan kesalahan dosa kita, maka ini menjadi terus menerus. Oleh karenanya nasihat para ulama kita mengatakan bahwa sesungguhnya la kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang besar kalau kita beristighfar terus. Wala sogoir, tidak ada dosa yang kecil ma'al istimror, kalau kita terus menerus berbuat. Oleh karenanya momen pesan dari kali ini adalah bahwa sesungguhnya kita tidak boleh abai dengan hal yang kecil, apalagi dosa dan kesalahan. Ketika kita abai dari dosa dan kesalahan kita, makin lama terus menggunung, akhirnya menjadi dosa besar. Makanya ketika kita melakukan kesalahan dosa besar, introspeksi, kemudian beristighfar, maka yang besar itu akan menjadi hilang. La kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang besar kecuali kita habiskan dengan istighfar. Kebalikannya kalau kita abai dengan yang kecil, la sogoir, tidak ada dosa yang kecil, mal istimror, kalau kita terus menerus berbuat kesalahan. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati uiddat lil muttaqin. Kita disuruh bersegera, bergegas untuk memohon ampun, bertaubat dari kesalahan. Ketika kita sudah fokus untuk bertaubat, mohon ampun dari kesalahan kecil yang besar, insya Allah Allah ganti dengan kesurgaannya, dengan surga yang uiddat lil muttaqin. Di situ dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan momen puasa ini yang ujung dari ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar apa? Ketika kita berpuasa, kita berjuang melawan hawa nafsu, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana? Ketika kita berbuat salah, terus minta ampun, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama banyak mengajarkan kita ketika kita di dalam bulan puasa menunggu waktu berbuka, tidak kita biarkan dengan diam, tetapi kita berzikir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Terus kita perbanyak, atau istighfar, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta astaghfir, dan seterusnya. Banyak zikir-zikir yang membuat kita menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah, dan kita tidak abai dengan dosa-dosa yang kecil. Jadi ilustrasi dari cerita tadi, seorang pendaki gunung, dia
tidak takut yang besar-besar, cobaan-cobaan yang luar biasa, tapi takutnya kepada hal-hal yang kecil. Karena hal-hal yang kecil itu kebanyakan manusia abai. Oleh karenanya, momen di bulan puasa ini sama-sama kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah dari dosa yang kecil dan yang besar. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Insya Allah bertemu kembali dengan channel Bang Jaki yang menginspirasi, dan tentunya kita berharap keadaan kita di akhir hayatnya adalah husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.